Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 12, kelas 11 MA Al-Arsyadung Kait yang saya cintai dan banggakan semua. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran mata mapel sejarah kebudayaan Islam pada bab kelima tentang kemunduran umat Islam. Adapun kompetensi dasar yang menjadi bahasan kita pada pertemuan ini bisa kita lihat di layar monitor, yakni KD 3.9, yaitu menganalisis kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Materi ini kita akan bagi pada 3 pokok bahasan. Yang pertama, faktor-faktor penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Dan yang ketiga, munculnya gerakan pembaharuan Islam. Baik anakku sekalian, untuk berkahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita dengan seksama membaca ayat suci Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' ولايتهم من شيء حتى يحاجروا وإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72. Sebelum kita masuk pokok bahasan, maka kita akan membaca sedikit tentang kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu pemimpin muslim yang bersahaja
seorang pemimpin dengan kepribadian yang sangat kuat. Khalifah Umar bin Khattab dikenal pemberani, sangat taat terhadap prinsip. Perjuangannya untuk kebangkitan Islam sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pelopor pemerintahan dalam masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Beberapa lembaga pemerintahan lahir dari kepemimpinannya. Dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, semua kebijakan yang dilakukan didasarkan keimanan dan ketakwaan. Umar bin Khattab pernah menulis sepucuk surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Isi suratnya, sesungguhnya kami memerintahkan kepadamu dan kepada seluruh pasukan yang kamu pimpin agar takwa dalam segala keadaan. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan seutama-utamanya persiapan dan strategi paling kuat dalam menghadapi pertempuran. Kekhawatiran Khalifah Umar bin Khattab tentang kelemahan umat Islam terbukti dengan nyata. Pesan tertulis tersebut disampaikan Khalifah Umar bin Khattab kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika akan menghadapi sebuah peperangan dengan kaum kafir. Kelalaian umat Islam yang telah banyak meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam, khususnya para pemimpin, para khalifah dan para pejabat kerajaan-kerajaan Islam berdampak luas terhadap masyarakat dan pemerintahannya. Pesan tersebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas disampaikan pula kepada para pengikutnya. Pasukan perang akan benar-benar kuat jika para pejuang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan maksiat harus dibuang jauh-jauh, karena jika tidak demikian, efek kemaksiatan akan menjadi musuh yang lebih besar daripada musuh dalam peperangan. Musuh akan sangat berat ditaklukkan tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan manusia sangat terbatas, sedangkan kekuatan Allah tiada batasnya. Anakku sekalian, maka menghindari segala bentuk kemaksiatan untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai kemenangan. Anakku sekalian, kita masuk ke pembahasan kejayaan umat Islam. Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia atau Spanyol hari ini. Di India terdapat Taj Mahal yang kemudian menjadi ikon budaya di India, juga merupakan peninggalan dari daulah Islam. Sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Asia pernah merasakan kemakmuran yang dicapai pemerintahan Islam. Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan manusia, bahkan sendi-sendi pemerintahan. Ada sebagian yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dengan dasar-dasar syariat Islam. Sebaliknya, ada satu kawasan yang dulunya imperium Islam pernah demikian besar dan kuat mengakar, tetapi hilang, tidak tersisa pengaruhnya dalam masyarakat, apalagi negaranya. Wilayah itu adalah Andalusia yang terletak di semenanjung Iberia. Andalusia yang dulu sekarang kita kenal sebagai negara Spanyol. Semangat jihad umat Islam yang begitu tinggi sehingga 200.000 pasukan Gotik tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah 5.000 orang. Bukannya tentara Islam yang kalah, justru pasukan Gotik yang mundur akibat strategi Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Dalam ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan muslim pada saat itu. Ibnu Sina
dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ilmuwan Islam Al-Khawarizmi juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar, algoritma yang kita kenal hingga sekarang. Angka-angka yang kita pakai sekarang merupakan hasil penemuan Islam. Jadi sekali lagi, angka-angka yang kita pakai sekarang merupakan hasil penemuan ilmuwan Islam yang disebut dengan Arabic numeral, yang mengartikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel. Pada saat munculnya Islam, bangsa Barat belum mengenal angka 0. Islamlah yang mengenalkan angka itu pada mereka. Di poin B, kemunduran kerajaan besar. Kemunduran Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam besar di Jazirah Arab. Di antara gambarannya adalah kejayaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhannya. Runtuhnya Daulah Abbasiyah bukan tanpa sebab. Sekali lagi, runtuhnya Daulah Abbasiyah bukan tanpa sebab. Setelah Daulah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang peradaban dan ilmu pengetahuan, akhirnya runtuh juga. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal, faktor dari dalam, di mana perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah yang tidak terbendung. Bagi sebagian orang Arab, mereka masih belum bisa melupakan pengaruh Daulah Umayyah. Karena pada masa daulah tersebut atau Daulah Bani Umayyah, hampir semua penguasa berasal dari bangsa Arab. Namun bagi kalangan non-Arab atau Ajam, mereka juga menginginkan kekuasaan Daulah Abbasiyah dipegang oleh keturunan mereka. Demikian halnya orang-orang Persia, mereka menginginkan sebuah daulah dengan pemimpin yang berasal dari kalangan mereka. Fanatisme kebangsaan ini rupanya menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. Perselisihan yang semakin meruncing tersebut kemudian berbuntut terhadap perebutan kekuasaan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya, dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga baitul mal penuh dengan harta. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Ketika memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis, sehingga krisis ekonomi merusak tatanan ekonomi pada masa itu. Ini sangat penting untuk kita jadikan pelajaran, bahwa peran politik dalam sebuah negara itu sangat penting, karena kemunduran politik akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu bangsa, dan itu bisa kemudian mengantarkan pada krisis ekonomi. Kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok, dan berpoya-poya, kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat, ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Ini menjadi catatan bagi kita semua, bahwa ketika penguasa sudah hidup bermewah-mewah, berpoya-poya, orang-orang kaya juga kemudian ikut-ikutan, maka itu kemudian bisa menyebabkan roda pemerintahan terganggu yang mengantarkan rakyat menjadi miskin. Munculnya daulah-daulah kecil atau negara-negara kecil
yang memerdekakan diri merupakan faktor yang paling sering muncul dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kedudukan khalifah yang tidak cukup kuat membuat para penguasa dan pelaksana pemerintahan memiliki kepercayaan yang rapuh terhadap pemerintahan pusat. Dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Hal ini juga berakibat terhadap bangsa-bangsa lain yang jauh dari pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad. Jadi itu yang faktor internal atau faktor dari dalam munculnya gelombang pemberontakan dari beberapa. Yang kedua, faktor eksternal yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Faktor eksternalnya apa? Yaitu perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani telah menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Kebencian itu semakin kuat setelah peraturan baru yang ditetapkan oleh Daulah Bani Saljuk menyulitkan orang-orang Kristen yang berkunjung ke Baitul Maqdis. Jadi pemerintah atau penguasa Islam pada waktu itu mempersulit orang-orang Kristen yang ingin berkunjung ke Baitul Maqdis. Perang salib terjadi dalam beberapa gelombang dan banyak memakan korban dari pihak Islam dan Kristen. Dampak dari perang salib tersebut, beberapa wilayah kekuasaan Islam berhasil dikuasai oleh tentara Kristen. Serangan gelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah meluluhlantahkan Baghdad, menghancurkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tragedi kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan berlangsung kurang lebih 40 hari dengan jumlah korban yang mencapai ratusan ribu umat Islam pada waktu itu. Terbunuhnya Khalifah Al-Ma'sum Al-Mu'tasim menjadi penanda akhir dari Daulah Abbasiyah. Runtuhnya kekuasaan Islam tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah. Di belahan bumi yang lain juga mengalami peristiwa yang hampir sama. Daulah Bani Ahmar di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Khalifah terakhir diusir dari Andalusia, bahkan seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun harus berpindah keyakinan. Itulah kondisi yang dialami oleh umat Islam pada waktu itu. Kemudian Daulah Mughal di India atau kerajaan Mughal di India juga mengalami hal serupa. Rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Mughal dan kemudian menguasainya. Penjajahan ini kemudian berlangsung sampai negara India berhasil memerdekakan diri. Dari beberapa pelajaran di atas, Syekh Amir Shakib Arslan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Jadi Amir Shakib atau Syekh Amir Shakib Arslan adalah merupakan seorang mujaddid di zamannya. Beliau kemudian mengungkapkan beberapa faktor kemunduran Islam, penyebab kemunduran Islam. Yang pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan hadis. Padahal itu adalah sumber pedoman hidup kita agar bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amraini lam tadillu abada." Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatur Rasul.
yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, menurut Syekh Amir Syekh Al-Salam, penyebab kemunduran adalah umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Padahal umat Islam diperintahkan untuk bersatu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam Quran surah Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Anakku sekalian, kemudian faktor yang ketiga yang memicu kemunduran umat Islam, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Hubud dunia wa kariyatul maut. Kebanyakan umat Islam lebih mementingkan kehidupan dunia dan melupakan akhirat. Yang keempat, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Jihad adalah satu kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah. Jihad adalah perjuangan yang sungguh-sungguh yang dilakukan karena panggilan ilahi, yaitu perjuangan sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran. Kemudian yang ketiga, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi. Telah membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra, serta revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam pada khususnya. Perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, seperti perdagangan, ekonomi, industri peperangan, atau industri perang dan teknologi militer. Meskipun demikian, nama besar Turki Utsmani masih disegani oleh Eropa, sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Islam. Namun kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membangkitkan kesadaran bangsa Barat bahwa Turki Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan. Ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad ke-15 sampai abad ke-19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Visi politik untuk menguasai negeri-negeri Islam digalakkan dengan divide et impera, atau politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya antara satu penguasa dan penguasa negara Islam yang lain. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, terdapat pula negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui missionaries atau setting. Bangsa Barat yang memiliki ketiga motivasi ini adalah Spanyol dan Portugis. Hal tersebut tercermin pada semboyan mereka, yaitu gold, glory, gospel. Goal, semangat untuk mencari keuntungan, glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negeri Islam yang dijajah. Anakku sekalian, kelas 11 Madrasah Al-Azhar Dunkai, imperialisme bangsa Barat telah berdampak luas kepada hampir seluruh negeri Muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Sedangkan negara-negara Islam di Timur Tengah yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani baru berhasil ditaklukkan pada masa berikutnya. Dengan persenjataan lebih modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam. Bangsa-bangsa Eropa menjajah satu demi satu negara Islam.
Prancis menduduki Aljazair pada tahun 1830 Masehi dan merebut Aden dari Inggris pada tahun 1839. Tunisia ditaklukkan Prancis pada tahun 1881 Masehi. Mesir dijajah oleh Inggris tahun 1882 Masehi. Sudan dijajah oleh Inggris pada tahun 1889. Maroko dijajah oleh Prancis tahun 1911 Masehi. Libya dijajah oleh Italia tahun 1911 Masehi. Sementara itu, wilayah Islam di Asia Tengah juga tak luput dari penjajahan Barat. Wilayah Jazirah Arab juga tidak luput dari sasaran penjajahan. Suriah dan Lebanon juga pernah dikuasai oleh Prancis tahun 1918 Masehi. Palestina dan Yordania juga pernah dikuasai oleh Inggris. Di belahan bumi lainnya, Rusia menjajah wilayah Islam di Asia Tengah seperti Kaukasia tahun 1834 sampai 1869, Samarkand dan Bukhara tahun 1866 sampai 1872 Masehi, dan Uzbekistan 1873 sampai 1887. Hal tersebut merupakan imbas dari perjanjian San Stefano dan perjanjian Berlin antara Rusia dan Turki Utsmani. Demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan, ditambah ronrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hingga moralitas bangsa Islam. Hal ini tentunya terdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah, penuh perjuangan. Dinamika keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa Barat. Kemudian munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Berada di bawah tekanan imperialisme Barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Banyak pelajaran berharga yang didapat oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban Barat sedemikian maju. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Selain itu, semangat umat Islam untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkan melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam dikenal dengan gerakan pembaruan atau tajdid. Di antara kelompok mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Kelompok modernis lain yang menggagas pembaharuan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyelesaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha. Baiklah anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan, kelas 11 Al Syarif Kai. Gagasan nasionalisme membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi konsep nasionalisme menjadi alat
untuk kemudian membangkitkan umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Negara mayoritas Muslim, sekali lagi, negara mayoritas Muslim yang pertama kali memerdekakan diri adalah Indonesia. Jadi anakku perlu tahu bahwa negara terbesar Muslim yang pertama kali merdeka dari penjajahan adalah Indonesia. Bangga menjadi orang Indonesia. Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi. Pada tahun 1946, Syria, Yordania, dan Lebanon juga ikut memerdekakan diri. Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Pada tahun 1951 Libya juga berhasil memerdekakan diri dari penjajah. Adapun Mesir baru menganggap dirinya benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952 setelah Raja Farouk digulingkan. Meskipun sebenarnya Mesir telah bebas dari Inggris sejak tahun 1942. Sudan dan Maroko merdeka pada tahun 1996. Malaysia termasuk Singapura merdeka dari Inggris pada tahun 1957. Irak baru merdeka pada tahun 1958. Sedangkan Aljazair pada tahun 1962 dan Brunei Darussalam baru merdeka pada tahun 1884. Negara-negara Islam yang dulunya berafiliasi dengan Uni Soviet atau Uni Soviet seperti Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, kemudian Dagestan, dan Azerbaijan baru merasakan kemerdekaan pada tahun 1992. Jadi anak-anakku sekalian, inilah penyebab kemunduran umat Islam, yaitu karena meninggalkan Al-Quran dan hadis, kemudian hidup bermewah, para pejabatnya kemudian terpedaya dengan kehidupan dunia, bahkan mereka sudah mengidap penyakit hukum dunia wa qariyatul maut. Kemudian lahirlah kemudian para pembaharu, tokoh-tokoh, para pejuang Islam yang kemudian terus mengobarkan semangat nasionalisme, sehingga beberapa negara kemudian berusaha melepaskan diri dari penjajahan dari para penjajah. Yang patut kita syukuri dan bangga bahwa ternyata satu-satunya negeri Muslim terbesar di dunia yang kemudian pertama sekali memerdekakan dari tangan penjajah atau bisa merdeka, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya 17 Agustus 1945. Baru setelah Indonesia merdeka, baru negeri-negeri Muslim yang lain kemudian juga baru ikut melepaskan diri dari penjajah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini menjadi bahan pelajaran. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana terus meningkatkan pemahaman keislaman kita, kemudian menghadirkan ketakwaan dalam jiwa-jiwa kita, dan terus belajar ilmu pengetahuan dan berusaha menguasai teknologi. Kemudian tentu saja konsep-konsep politik Islam harus terus kita pelajari, karena politik tidak bisa dipisahkan dari agama ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tetap ingatkan kepada anakku di bulan suci Ramadan ini, manfaatkanlah waktu untuk terus mempelajari, membaca Al-Quran, memahami maknanya,
dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang terpenting saya ingatkan, jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Menangislah ketika meninggalkan salat 5 waktu. Dan tentu saja karena masih berada dalam masa pandemi, prokes protokol kesehatan dengan semua kemampuan yang dimiliki, mari tetap kita patuhi. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya atau minggu depan dari Rabu yang akan datang dan pada materi yang lain. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyairin wa syakirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.